Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah untuk selalu dalam ketaatan kita kepadanya. Meskipun di tengah rintih hujan tapi kita masih meluangkan waktu untuk bisa datang. Mudah-mudahan basah gerimisnya jadi saksi besok di hari kiamat. Amin, amin ya Allah. Bahwa kita telah melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Kemarin surat Al-Kafirun sudah masuk ayat belum ya? Belum ya? Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Kemarin sudah sampaikan di antara sabab nuzul dan juga momen-momen kapan disunnahkan membaca surat Al-Kafirun. Kita masuk ke ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya Qul, ini artinya kata kerja bentuk perintah. Terjemahnya katakanlah, sama seperti 3 qul kemarin, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq dan juga surat al-ikhlas. Ya ayu dengan ha, ini disebut dengan harfun nida. Huruf nida artinya panggilan. Sering diterjemahkan hai, wahai sama. Al-kafirun ini kata benda terambil dari kata kafaro. Ya, akar katanya
Kafaro. Secara bahasa artinya bisa menutup, menyembunyikan, sama. Taib. Ini saya kutipkan dari Mafatihul Ghaibnya Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan penggunaan kata kul menunjukkan pelindungan kepada Rasulullah yang telah dilecehkan pada surat Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar, setelah itu Al-Kafirun. Inna a'tainaka al-kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di akhir ayat itu sesungguhnya orang yang syani'aka, melecehkan, menghinamu, huwa, dialah abtar, yang akan terputus. Nanti kita bahas detailnya di surat Al-Kautsar. Jadi di antara sebab turunnya surat Al-Kautsar itu orang-orang Arab Mekah itu menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mohon maaf ya, dalam tanda kutip, cemen karena tidak punya anak laki-laki. Terus tidak ada yang melanjutkan regenerasi lah, nggak ada regenerasi karena anaknya perempuan semua, yang laki-laki meninggal. Sehingga orang Arab mengatakan abtar, biarin aja lah Muhammad sekarang mau ngapain ke dia, besok dia meninggal udah nggak ada lagi penerusnya, selesai gitu. Jadi nggak ada yang meneruskan karena anak-anaknya semua perempuan, yang laki-laki meninggal semua. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal. Yang hidup ya Zainab, ya Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah Az-Zahra. Ya, perempuan semua, yang laki-laki meninggal, maka disebut dengan abtar. Nah, kata Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini diawali dengan kul, katakan. Nah, ini menunjukkan bentuk penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas pelecehan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Ya. Jadi, kul, katakan bahwa kau ini menjadi nabi dan rasul bukan karena keinginanmu, tapi aku yang ngutus. Kira-kira gitu. Jadi penguatan maknawi, bentuk support Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak misalnya ada bocah nangis nih. Bocah nangis ngadu ke kita. Kenapa kamu? Itu digalakin. Nama siapa? Sama abang-abang di ujung gang. Bilangin sama dia. Macem-macem, babeh yang turun tangan. Nah, ini anak nih. Ya, enak nih ada bapak saya nih gitu. Kalau kita bilang bilangin sama dia. Itu kan sama, kul, katakan, kan gitu sama tuh. Jadi bentuk perlindungan kita kepada anak, meskipun cuma bilangin sama dia, kalau masih begitu lagi besok bapak yang datang. Nah, itu bentuk penjagaan, meskipun bapaknya nggak datang-datang. Tapi ngomong gitu aja, anaknya merasa macam-macam, awas bapakku besok datang loh gitu. Aman udah, merasa nyaman, mendapatkan perlindungan. Nah, ini kata Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Huruf nida itu sebenarnya banyak ya, ada sekitar 11 lah. Di sini ada yang fungsinya itu secara jarak ya, secara jarak itu ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang pertengahan. Kalau yang jauh itu kayak nah, itu orangnya jauh tuh. Orangnya nggak ada di tempat gitu. Jauh. Ya, di bukit sebelah sana itu, woi gitu kalau bahasa kita. Nah, itu bahasa Arabnya itu berarti orangnya jauh. Kalau yang dekat saja. Muhammad, itu pakai itu dekat orangnya. Atau ayyu, atau ayyuha, itu dekat. Sementara yang tengah-tengah bisa untuk jauh, bisa untuk dekat, itu pakainya ya. Yaitu ya itu bisa untuk yang jauh, bisa untuk yang dekat. Kalau kata Muhammad Amin Asy-Syanqiti, di sini ya ini justru maknanya jauh. Ya ayyuhal kafirun itu menggunakan ya di sini untuk panggilan yang jauh. Jadi
Orang kafir itu meskipun dekat, tapi dia diibaratkan seperti orang yang jauh. Kenapa? Karena hatinya kufur, menolak. Itu sebabnya kenapa kalau lagi berantem kita pakai suara tinggi? Atau ada kalau berantem, kamu macam-macam sama saya. Pasti, kamu macam-macam sama saya. Pasti kan gitu kan? Meninggi. Padahal orangnya dekat. Kenapa? Karena kolbunya itu sedang jauh dia. Suami istri kalau berantem, suami istri di mana-mana lah ya, bukan di kita ya. Bismillah, bismillah. Wah, nggak mau kalau ngomongin suami istri dia. Bismillah, bismillah. Kayaknya ini baterainya yang bagus ini. Bismillah, bismillah. Udah dicas Pak. Lagi dicolokin baterainya. Ini nggak pakai baterai. Bismillah, bismillah. Oh enggak, tapi bisa dicolokin? Udah dicolokin ini Pak. Coba Pak, ganti mic aja deh. Bismillah. Tuh, dicabut nggak? Dicabut. Jadi misalnya suami istri lah, kalau lagi sedang cekcok lah, nggak cekcok sih ya, bumbu-bumbu lah rumah tangga lah. Itu kalau bertengkar, itu pasti suaranya naik tinggi tuh. Padahal di samping, bahkan adu-aduan begini, apa katanya. Apa lo kata? Enggak, kalau gitu kebangetan lah berantemnya ya. Kamu bilang apa tadi? Enggak, aku ngomong apa. Coba ulang tadi ngomong apa gitu. Padahal orangnya dekat. Kenapa dia menggunakan kalimat yang tinggi? Karena fisiknya dekat, kolbunya jauh. Makanya kita dengan suara tinggi memanggil itu. Nah ini kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, kalau Syekh Muhammad Amin kitabnya Adwaul Bayan. Jadi ya di sini itu justru maknanya jauh. Jadi orang kafir mungkin secara fisik dekat dia, tapi secara kolbu jauh. Maka menggunakan ya di situ. Qul ya ayyuhal kafirun. Sementara ayyuha itu seringnya dia maknanya litalattuf. Oh, ada mana kasih sayang di situ. Jadi ayyuha ini itu seringkali maknanya itu ada mana talatuf. Talatuf dari kata latif, kelembutan, kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu ada panggilan kasih sayang di situ. Berarti sebelum disuruh puasa, dari nada manggilnya ini panggilan sayang nih gitu. Sehingga kita itu karena yang manggil ini ada makna kasih sayang, sehingga belum disuruh aja udah mau gitu. Tapi kalau manggilnya manggil kesel, dikasih aja kita nggak mau. Sini nggak? Sini. Enggak. Mau duit nggak? Enggak mau duit. Karena ngasihnya kesel kan? Kita udah nolak duluan. Ya. Tapi kalau yang manggil itu dia menunjukkan kasih sayang dengan panggilan kelembutan, sehingga meskipun isinya perintah, kita akan samina wa ta'na. Nah itu kebanyakan Al-Quran menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal insan. Nah sekarang kenapa Al-Kafirin pakai ayyuha? Berarti orang kafir disayang atau bagaimana nih? Nah, ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang kafir jauh dia secara kolbu, tapi Allah tetap sayang dia. Allah masih tetap menginginkan orang ini kemudian berubah menjadi baik, lalu setelah itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalaupun dia tidak juga mendekat kepada Allah, tidak juga beriman sampai dia mati, Allah tetap sayang. Makanya orang-orang kafir itu tetap doanya diijabah. Orang-orang kafir itu doanya di dunia dijabah. Minta dikasih, dikabulkan. Ya. Kalau nggak dikabulkan, bangkrut semua usahanya dia. Ya. Miskin semua orang-orang kafir itu. Tapi Allah kasih, Allah berikan. Ya, mereka berbuat baik, ya tetap dapatlah di dunia ini. Bahkan kalau beberapa etnis tertentu, dia menjadikan orang tua itu sebagai hoki. Jadi kalau bisnis atau apa itu, orang tuanya ini dimuliakan benar-benar. Karena mereka yakin kalau orang tua dimuliakan, urusan dunia itu digampangin gitu. Siapa yang menggampangkan urusannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kafir tetap menggunakan ayyuha menunjukkan kasih sayang Allah tetap diberikan kepada mereka. Makanya ketika Rasul utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu,
di akhir pesannya itu kata apa Rasulullah itu kepada Muaz, wa iyyaka wa du'ail mazlum, atau wa iyyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati kamu Muaz, jangan mentang-mentang kamu berkuasa di sana jadi pemimpin lalu kau berbuat semena-mena. Kenapa? Karena kalau ada orang terzolimi, dia angkat tangan minta kepada Allah, itu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Artinya kalau sudah minta, dikasih langsung tuh. Jadi kalau misalnya dia dizolimi, terus dia angkat tangan, ya Allah nih si fulan zolim sama saya, bikin bangkrut usahanya. Allah bangkrutin usahanya. Atau apa lagi, dibikin celaka, dibikin musibah. Bahkan lebih ngeri lagi kalau misalnya sambar geledek tuh orang. Sambar geledek beneran tuh orang bisa. Di situ padahal Muaz bin Jabal diutusnya kepada penduduk Yaman. Di awal hadisnya itu, innaka sata'ti ahlal kitab. Kau akan mendatangi orang ahli kitab. Siapa itu? Yahudi Nasrani. Menurut kita Yahudi Nasrani kafir masuknya. Ya. Tapi di situ tetap Rasul katakan wa iyyaka wa da'watil mazlum. Hati-hati kamu dengan doa orang yang terzalimi. Siapa orang terzalimi di situ? Ahlu kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani kafir dia, tapi kalau sudah angkat tangan minta, oh hati-hati. Apalagi ini di bulan haram nih. Ya. Dalam surat At-Taubah 36 itu, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan bulan haram. Ya. Kenapa dia disebut bulan haram? Apa arti haram? Artinya mulia. Kenapa dia jadi mulia? Secara bahasa haram itu artinya nggak boleh, terlarang. Nah, itu disebut dengan haram. Jadi kenapa bulan ini mulia? Karena di bulan ini kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dia jadinya mulia gitu. Apa saja bulan itu? Kata Rasulullah dalam Haji Wada disebut 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 disebut dengan Rajab Mudhar. Hadisnya itu Rajab wa Rajaba Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban. Itu dalam hadis itu. Hadisnya di ketika Haji Wada. Apa nih Mudhar ini? Kenapa disebut Rajab Mudhar? Mudhar ini nama kabilah. Jadi kabilah Mudhar ini adalah kabilah yang kalau sudah masuk bulan haram, terutama bulan Rajab, itu mereka tidak mau berbuat zalim. Jadi tidak mau perang, tidak mau mengambil harta orang lain, tidak mau nipu, pokoknya nggak mau berbuat zalim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam lanjutan ayatnya itu minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jadi ternyata kenapa bulan ini disebut dengan bulan haram? Karena di bulan ini kita dilarang melakukan perbuatan zalim. Jadi semua dosa maksiat nggak boleh, wabil khusus zalim. Memang kalau di bulan yang lain Ustaz, jadi di bulan ini juga nggak boleh. Tapi kata Ibnu Rajab, dosa yang didapat kalau maksiat dilakukan di bulan-bulan lain selain bulan haram itu lebih kecil dibandingkan dosa yang dilakukan di bulan ini. Jadi sama-sama dosanya nih. Waktu bulan yang nauzubillah min dzalik, bulan yang lalu Jumadal Ukhra dia nyolong. Di bulan Rajab dia nyolong juga, sama-sama nyolong sendal umpamanya. Sama-sama sendalnya yang 20.000 misalnya. Tapi dosanya lebih besar yang dia lakukan di bulan Rajab. Ya. Kenapa? Karena di bulan ini Allah tegaskan jangan kamu berbuat zalim di situ. Berarti kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, prioritas amalan di bulan haram itu adalah meninggalkan kezaliman. Itu prioritasnya. Meninggalkan kezaliman. Ini ibadah prioritas, kata Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan memperbanyak puasa sunnah. Kan. Jadi bukan beramal sunnah. Prioritasnya ya. Prioritasnya Gini. Jadi kalau ada orang misalnya dia nggak puasa sunnah, dia nggak sedekah, dia nggak tahajud, dia makanya nggak melakukan ibadah sunnah di bulan-bulan haram. Tapi dia meninggalkan perbuatan kezoliman, perbuatan dosa maksiat. Dengan yang satu puasa ya puasa, tapi ngomongin orang, ya nyolong, ya nipu. Yang ini meskipun dia ibadah sunnah itu lebih mulia yang ini. Meskipun nggak melakukan ibadah sunnah. Karena yang menjadi prioritas adalah meninggalkan kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah ini banyak umat Islam yang
kurang ngeh dengan skala prioritas ini. Masuk bulan Rajab puasa banyak-banyak, sedekah, infak segala macam. Tapi dia masih tetap zolim, dia tetap nipu segala macam. Ya. Nah, afdolnya dia meninggalkan kezaliman, terus dia iringi dengan ibadah sunnah, itu yang paling the best. Ya. Tapi prioritasnya meninggalkan kezaliman. Baru kalau bulan Sya'ban perbanyak amalan soleh, baru puasa. Makanya Rasul kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul puasa di luar bulan Ramadan itu yang sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi masuk bulan Rajab ini meninggalkan perbuatan dosa maksiat, itu fokusnya. Masuk Sya'ban baru melatih diri melakukan amalan-amalan sunnah. Baru masuk Ramadan gaspol udah itu. Antep udah nggak mau lagi melakukan dosa maksiat, udah terbiasa melakukan amalan sunnah. Ramadan tinggal metik gitu. Jadi startnya itu dari sekarang. Jadi, kalau kita startnya di bulan Ramadan itu 5 hari doang muntaber langsung. Hari pertama semua hangat, hari kedua, hari ketiga, panitia masih udah nyewa tenda buat sebulan. Kepake cuma 3 hari doang. Salah start itu. Ibarat main bola kagak pakai pemanasan langsung. Jadi ternyata pemanasan Rajab itu meninggalkan kezaliman. Nah, kabilah Mudhar ini itu adalah kabilah yang paling dulu nih meninggalkan kezaliman kalau sudah masuk Rajab. Maka itu oleh Rasulullah dinisbatkan Rajab ini ke kabilah Mudhar. Padahal nih dia belum muslim nih. Kafir dulu. Musyrik, orang musyrik. Musyrik. Bahkan para ahli sejarah mengatakan doa orang-orang yang terzolimi di bulan-bulan haram, wabil khusus di bulan Rajab, itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikisahkan itu, jadi orang-orang Arab itu misalnya ada yang dizolimi di bulan Rabiul Awal misalnya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab. Dia dizolimi di bulan Rabiul Awal. Dia nggak bisa ngelawan karena kalah strata sosial, kalah jabatan, kalah duit segala macam. Akhirnya apa yang dia bisa lakukan? Dia doain aja kan. Ya saya ngelawan nggak bisa. Ya mudah-mudahan dibangkrutin nih orang, dibikin celaka nih orang, sambar geledek segala macam lah gitu. Dia bisa ngedoain gitu doang. Nah itu tidak didoakan di bulan Rabiul Awal, disimpan ini sampai bulan Rajab. Begitu masuk bulan Rajab baru diangkat tangan. Ya Allah, si fulan ini nipu saya, si fulan zalim sama saya, hancurkan dia ya Allah, binasakan ya Allah. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ngeri tuh, hati-hati kita di bulan Rajab ini. Zalim sama orang. Wah, saya dizolimi Ustaz. Ini kesempatan saya berarti berdoa. Ntar dulu, ente dizolimi apa ente zolim? Saya dizolimi. Siapa yang zolimin? Si A. Kita tanya sama si A, ente benar zolim sama dia? Dia yang zolim ke saya Ustaz. Gitu. Ternyata semua merasa dizolimi padahal masing-masing zolim. Nah itu bulan-bulan haram ini. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala selalu lah. Allah selalu menyayangi hamba-hambanya terlepas apapun keyakinannya. Bahkan kafir sekalipun itu masih ada panggilan talatufnya itu, panggilan kasih sayang. Insyaallah. Apalagi kita orang beriman. Nah, itu. Kalau dulu siapa tuh? Umar bin Abdul Aziz lagi tawaf diteriakin. "Woi, Umar bin Aziz, sini. Nah, kamu siapa? Saya ini rakyatmu yang terzalimi." Masya Allah. Siapa namamu? Ya, Umar bin Aziz kan nggak kenal. Nama saya Fulan. Ada apa? Ini depan Ka'bah, kenapa kau mencak-mencak? Kau ini zalim, kau ini bla bla bla. Sebentar. Ini di depan Ka'bah. Sampai mengkritik saya boleh. Cuma ini di depan Ka'bah nih. Ngomong mesti dijaga. Saya cuma mau tanya sebelum sampai nyerocos lebih banyak tuh. Apakah sampean lebih mulia daripada Nabi Musa? Oh, ya Nabi Musa lah lebih mulia dari saya. Oke. Apakah saya lebih buruk dari Fir'aun? Oh, enggak, Fir'aun lebih buruk tetap. Musa aja ke Fir'aun kata Allah, faqula lahu qaulan layyinan. Nasihatin tuh Fir'aun dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ente tidak sehebat Nabi Musa, saya tidak sezalim Fir'aun. Kenapa cara ngomong ente lebih kasar daripada Nabi Musa? Insyaallah ya. Allah mengajarkan kepada kita itu tetap bersikap lemah lembut. Kafir dia, tapi tetap bersikap sopan santun, lemah lembut. Kita kedepankan itu. Sehingga orang itu tertarik dengan Islam terkadang itu bukan karena dengar ayat, bukan karena dengar hadis, tapi karena lihat perangai perilaku kita kan. Makanya ada orang Eropa tuh siapa tuh? Yang masuk Islam, setelah masuk Islam,
di Eropa, dia masuk di Barat lah, setelah masuk Islam, dia pengen belajar Islam dong. Di mana sih sumber Islam ini? Dia datanglah ke Mesir, karena pusat peradaban Mesir. Ada Al-Azhar segala macam. Dia datang ke Mesir. Begitu datang ke Mesir, la ilaha illallah, kotor, kumuh, jorok, orang-orangnya, aduh itu mafianya banyak bener. Dia bilang, alhamdulillahilladzi hadani lil Islam qoblal muslimin, kata dia. Saya bersyukur kenal Islam dulu sebelum kenal Muslim. Coba kalau saya ketemu orang Muslim dulu nih, mungkin saya nggak jadi masuk Islam, kata dia. Masya Allah. Alhamdulillah dapat hidayahnya, dia kenal Islam. Maksudnya dia lewat Quran, dia baca literatur-literatur. Cuman dia kan pengen belajar langsung ke orang Muslim nih. Ternyata salah alamat dia. Coba kalau datangnya Kak Syifa ya, dia akan tergugah. Oh, inilah Islam. Jadi ayat ini tegas. Katakan sama orang kafir, pokoknya A ya A, B ya B, hitam-hitam, putih ya putih. Masalah akidah soalnya kan. Tapi tetap Allah masih mengajarkan kita pakai panggilannya, tetap menggunakan kasih sayang dan kelembutan di situ, pakai ayyuha. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ini ada 3 nih. Ada ya, ada ayyu dan ha. Ya, ada 3 panggilan. Ini beliau bagi. Kalau ya itu panggilan untuk jiwa. Jadi yang ya ini untuk jiwa. Ya. Terus ayu untuk kolbu, ruh dulu, ruh. Ya, untuk kolbu baru ha untuk ruh. Jadi ada 3. Jadi ya itu panggilan untuk jiwa. Ayu untuk roh ya. Ha itu untuk qalbu. Untuk kebalik, ayu yang untuk qalbu, ha untuk ruh, maaf. Ayu yang untuk qalbu, ha untuk ruh. Atau ya karena maknanya jauh, dia panggilan untuk orang yang gaib, yang nggak hadir. Ini buat orang yang hadir. Sementara ha itu untuk pengingat, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Ini menurut Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Jadi ya ayyuha itu 3 huruf nida itu. Ada ya, ada ayyu, ada ha. Ya ini panggilan untuk jiwa. Nafs, bahasa kitanya nafs. Ayyu itu panggilan untuk qalbu saja khusus. Sementara ha itu panggilan untuk ruh. Atau bisa saja karena ya tadi jauh, dia maknanya untuk yang gaib. Sementara ayu karena dekat berarti yang hadir. Sementara ha litanbih untuk pengingat. Jadi maknanya apa? Manusia itu dipanggil 3 kali. Jiwanya dipanggil, kolbunya dipanggil, ruhnya dipanggil. Tapi dia tidak juga mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena kufur ini. Kekafiran itu, ini meskipun dipanggil oleh Allah sampai 3 kali, dia nggak dengar-dengar. Dia nggak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya ayyuhal kafirun seolah-olah mengatakan aku memanggil kalian sampai 3 kali dan kalian tak juga datang, tak juga mau mendekat kepadaku. Kenapa itu terjadi? Itu disebabkan karena kekufuran itu. Insyaallah. Jadi kufur itu bahaya sekali. Menutup kolbu, menjadikan jiwa cenderung kepada keburukan, akhirnya rohnya
Nggak mau dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti matinya dia nggak mau keluar tuh dari jasad. Itu yang wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Atau di ayat yang lain yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Di ruh itu sebelum keluar, kata Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, di setiap kita sebelum meninggal itu atau detik-detik meninggal itu diperlihatkan nasib kita di akhirat. Kalau di orang beriman kelihatan tuh kita di surga itu akan begini gitu. Sehingga orang beriman itu minta cepetan cabut ruh saya ingin sekali masuk surga gitu. Makanya meninggalnya senyum. Sementara orang kafir pelaku dosa maksiat, dia dikasih lihat disiksa di neraka, digergaji, dibakar, disetrika dan seterusnya. Maka dia nggak mau keluar ruh itu, nggak mau keluar. Pegangan dalam setiap persendian di tubuh kita ini, dia nggak mau keluar, pegangan terus. Maka kata malaikat, akhriju anfusakum, keluar kau, dipaksa keluar. Nggak mau keluar juga, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukul oleh malaikat di bagian depan dan juga belakang. Sampai kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hancur berkeping-keping. Ya, roh itu pecah di dalam jasad. Orang kalau ditonjok nih, kena lambungnya, pecah lambungnya di dalam. Sakitnya, nauzubillah min dzalik. Patah tulang iga, luar biasa. Ini roh yang nempel di seluruh jasad, dipukul, hancur. Pecah, sakitnya, nauzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah, seperti dibacok dengan pedang sebanyak 30 kali di tempat yang sama. Itu sakitnya kematian buat orang kafir itu. Masya Allah. Jangan kan dibacok dengan pedang. Suntik aja, jarum suntik nih. Misalnya nyuntik vaksin. Atau masukin ini apa namanya? Infus. Kan suka ada yang gagal tuh kan. Udah sakit-sakit. Aduh Pak, mohon maaf Pak. Tadi nggak dapet. Terus suntik lagi Pak. Aduh. Cepet. 2 kali masih mending. 3 kali. Udah. Nggak mau saya. Marah kita. Ganti suster yang lain itu. Ini dokter atau suster baru praktek, baru belajar, ditaruh di sini. Emang tangan saya apaan jadikan uji coba. Baru 3 kali jarum suntik yang kecil itu. Masya Allah. Apalagi ini seperti dibacok dengan pedang sebanyak 30 kali di tempat yang sama. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayyuha itu panggilan untuk 3 ini. Jadi jiwa, kolbu, dan roh. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Katsir, ini memang khusus buat orang kafir. Ya, dulu malah ke orang-orang musyrik Mekah ya, musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kafir ini terbagi 2. Nanti ada kafir ahli kitab, ada kafir musyrik. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi memang dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena memang beda perlakuan terhadap ahli kitab dan orang musyrik. Yang paling sederhana yang sering kita contohkan adalah masalah makanan kan. Jadi boleh kita memakan sembelihan ahli kitab, tapi tidak sembelihan orang musyrik gitu. Jadi kalau tetangga kita orang Kristen atau orang Yahudi, terus dia ada acara perayaan agamanya dia lah, terus kita dikasih rendang misalnya, opor ayam atau gulai kambing, nah itu dimakan atau jangan Ustaz? Ambil dan makan. Tapi kan kita nggak tahu dia nyembelihnya baca haleluya atau apa, terserah mau baca apapun dia baca, halal ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Kata Allah, pada hari ini telah aku halalkan yang baik-baik. Makanan ahli kitab halal untuk kalian, makanan kalian pun halal untuk ahli kitab. Semua ahli tafsir sepakat, makanan di situ itu bukan gendar, cucur, kue apem, bukan. Itu maksudnya adalah hewan yang disembelih atau dodol, bukan. Itu hewan yang disembelih lalu dimasak. Ya. Hewan sembelihan, itu boleh halal. Tapi orang musyrik enggak. Tetangganya kalau Konghucu Ustaz, jangan mau. Ya, jangan gitu. Tapi kita nggak enak Ustaz kalau kita tolak. Mohon maaf ente Konghucu sih saya nggak ambil. Nggak, kan nggak enak kan kalau begitu. Gimana nih ya, tetap ambil, habis itu kasih kucing kah. Ya. Jangan kita makan karena itu tidak halal.
atau Hindu atau Buddha misalnya, sembelihannya nggak halal. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini memang turunnya khusus kepada kafir Quraisy, tapi maknanya berlaku untuk umum. Semua orang-orang kafir itu kena ayat ini. Apa sih kafir? Kafir secara bahasa artinya kafir. Kafir itu bahasa Arab ya, kafir. Ya, menutup. Ya. Menutup, menolak, mengingkari. Nah, itu kafir. Makanya Allah sebut petani itu kafir. Jadi kafaro kafir, jamaknya bisa kafirun atau kufar. Nah, petani itu disebut dengan kufar. Dalam surat Al-Hadid ayat 20 kita buka. Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid ayat 20. Bahaya kan jadi petani. Surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Nah, sebentar. Seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Padahal teksnya di situ kamathali ghaisin a'jabal kuffar. Tapi terjemahnya ternyata bukan orang kafir di situ, tapi petani ya. Terus? Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Insyaallah ya. Ini ringkas Allah menggambarkan dunia. La'ibun, lahwun, wazina. Permainan, senda gurau, perhiasan, wattafakhurun. Saling berbangga-bangga, watakatsur, berbanyak-banyak. Baik dalam harta ataupun anak keturunan. Bini juga tuh, bisa bini juga tuh. Berapa bininya? Ustaz, bini cuma 1. 3 dong. Ini punya istri lebih dari 1 ya nggak ada masalah. Tapi nggak harus berbangga dengan banyak istri. Yang berbangganya nggak boleh. Berbangganya nggak boleh. Punya kendaraan, ya bagus lah. Tapi berbangga-bangga dengan itu, berbanyak-banyak itu nggak boleh. Akhirnya saling kejar-kejaran. Maka kemarin di awal 2023 Anies bilang kan, kehidupan ini bukan perlombaan. Jadi nggak usah berlomba balap-balap cepet-cepetan, nggak usah. Karena hidup ini bukan perlombaan. Tapi nggak pas juga ya, karena Allah bilang fastabiqul khairat, kita mestinya berlomba, tapi dalam kebaikan itu harus berlomba. Saya nggak bisa menyaingi dia dalam dunianya, ya saya harus saingi dia dalam akhirat. Harus berlomba kita. Makanya Allah bilangnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum fas'au ila dzikrillah. Semua itu menggunakan kalimat-kalimat yang bergegas, cepetan, ayo gitu. Berarti memang perlombaan, tapi perlombaannya adalah untuk mendapatkan akhirat gitu atau kebaikan. Nah, di sini kata Allah, kamasali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu. Seperti hujan
yang kalau sudah turun nanti menumbuhkan tanam-tanaman. A'jabal kufar, membuat kufar di situ maknanya para petani itu silaf apa istilahnya, terpukau, merasa kagum lah. Nah, jadi kenapa petani disebut dengan kufar? Karena para petani itu dia ketika menanam benih itu kan dimasukin ke dalam tanah, ditutup, gitu, disembunyikan, maka disebut kafir atau kufar, gitu. Secara bahasa. Tapi bukan berarti, oh jadi petani berarti kafir Ustaz. Bukan. Secara bahasa aja itu. Yang kedua, para perempuan penghuni neraka. Kata Rasulullah SAW, uritun nar. Aku pernah diperlihatkan neraka ketika peristiwa Isra Mi'raj. Fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Aku dapati mayoritas penghuninya adalah perempuan, wanita. Protes dong kaum perempuan. Kok kenapa bisa gitu ya Rasul? Sama di dalam. Apa dosanya? Dalam protes juga. Kenapa perempuan kok jadi mayoritas penghuni neraka? Kata Rasulullah, bikufrihinna, karena kufur mereka itu, kafir. Kita kan orang muslim, kita kan muslimah. Kenapa kafir? Kafir di sini maknanya bukan dia menolak Allah, menolak Rasulullah sebagai nabi, tapi maknanya yakfurnal ashir. Dia menolak, mengingkari kebaikan pasangannya, gitu. Maka disebut kafir. Tapi jangan pulang dari sini, mama kafir. Jangan. Yakfurnal ashir. Bahkan ditambahkan, lau ahsanta ilaiha dahran. Sekiranya setahun nih, 365 hari, baik terus. Di hari ke-366 melakukan kesalahan, dia akan mengatakan, kamu memang tak pernah punya niat membahagiakan aku. 365 hari, ketutup dengan sehari saja. Nah, itu kata Rasulullah SAW, makna kufur di situ. Inilah orang-orang atau perempuan-perempuan yang akan menjadi penghuni neraka. Atau yang menjadi menu-menuin neraka lah ya. Ya. Karena kufur di situ bilangnya. Apa arti kufur di situ? Menolak. Ya. Menolak. Mengingkari atau menutup. Tapi bukan perempuan-perempuan di sini. Perempuan-perempuan di sono itu. Bukan istri kita tadi ya? Bukan. Dulu ada di sini tapi udah pada mati. Sekarang dikasih sisa yang bye-bye aja insya Allah. Tapi kata Syekh Al-Mubarakfuri, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, hadis itu bukan berarti mayoritas istri-istri di neraka, bukan. Tapi itu sebagai bentuk kasih sayang Rasul kepada para perempuan supaya mereka lebih aware gitu. Tapi bukan berarti nanti di sono perempuan banyakkan di neraka, enggak juga. Itu kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kenapa? Karena sebetulnya yang paling banyak memenuhi kegiatan-kegiatan ya itu kebanyakan perempuan. Coba kalau pengajian perempuan paling banyak. Bapak-bapak ya segini aja udah mentok kita segini. Coba kalau ibu-ibu, banyak Pak. Dari Arab banyak. Banyak yang S3 itu, sono sini situ ngajinya. Mana Masya Allah. Itu sampai protes. Saya Ustadz sepekan itu ngaji bukan 7 hari, bukan 7 kali Ustadz. Dalam sepekan 7 hari itu saya ngaji 15 kali Ustadz. Masa sih jadi penghuni neraka? Tega bener katanya. Nah, kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, enggak. Atau bisa saja memang perempuan banyak di neraka. Kenapa? Karena mayoritas penghuni bumi mayoritasnya perempuan gitu. Ternyata perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nggak tahu sekarang perbandingannya 1 berbanding berapa itu. Katanya nanti bisa sampai 1 berbanding 50 ya. Jadi 1 cowok 50 perempuan. Jadi poligami di saat itu menjadi kebutuhan Pak. Nggak tahu sekarang udah masuk berapa perbandingan ya. Jadi karena memang mayoritas penghuni bumi ini adalah perempuan, sehingga wajar kalau di neraka juga banyak perempuan itu. Tapi bukan perempuan-perempuan yang muslimah istri kita lah insya Allah. Jadi itu secara bahasa artinya kafir itu menolak, menutup atau mengingkari. Maka petani disebut kafir karena dia menutup benih di tanah itu.
Dan perempuan disebut dengan kafir atau kufur karena dia menolak, menutupi kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Nah, Al-Quran itu menyebut kata kafir itu sebanyak 525 kali. Banyak sekali. 525 kali kata kafir tersebut dalam Al-Quran. Betapa banyak ternyata. 25. Nah, kafir ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi kafir itu menjadi 3. Ada namanya kafir harbi, ya. Ada kafir harbi. Ini berarti dia memusuhi kita, ini halal kita perangi, ya. Boleh diperangi. Yang kedua, ahlul ahdi. Muslim, orang kafir yang punya perjanjian dengan Muslim. Ada perjanjian ini. Bisa perjanjiannya bisnis, politik, misalnya kedutaan, dubes, atau pebisnis. Ini ada orang-orang kafir datang ke Indonesia, Ustadz. Gimana nih? Siapa mereka? Kalau harbi, dia memerangi, memusuhi kita, perangi balik. Kayak penjajah itu. Harbi, perangi. Tapi enggak usah, dia mau investasi dia. Atau dia mau beli singkong, banyak-banyak dari sini. Dia mau buka pabrik apa namanya? Getuk. Keripik di sana, keripik singkong. Berarti dia ahlul ahdi atau muahada. Nggak boleh diperangin nih. Ini nggak boleh diperangi. Jadi nggak bisa dibom di hotelnya, di penginapannya, nggak boleh. Yang ketiga adalah zimmi, ahlul zimmah. Ini siapa nih? Ini orang kafir yang tinggal di negeri Muslim. Ya, kayak tetangga-tetangga kita lah. Orang Indonesia yang agamanya berbeda dengan kita, yaitu kafir zimmi. Mereka juga tidak boleh diperangi. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kafir secara umum itu terbagi 3. Ada kafir harbi, ada kafir muahada atau ahlul ahdi. Yang ketiga adalah ahlul zimmi atau ya, mereka yang tinggal di negeri Muslim. Nih yang 2 ini ahlul ahdi dengan ahlul zimmi atau ahlul zimmah itu nggak boleh kita perangin. Yang boleh kita perangin hanya harbi saja. Habisnya dia berbuat maksiat, Ustadz. Jadi meskipun dia berbuat maksiat, tidak boleh kita perangi. Harus pakai prosedur. Ya. Kalau mau ditegur, ya tegur secara prosedur. Nggak bisa ujung-ujung langsung dibawa bom. Hancurin aja sekalian. Itu nggak boleh. Itu termasuk perbuatan dosa. Zalim. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh. Itu dilindungi oleh syariat. Di syariat yang melindungi. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Surat apa itu? Al-Mumtahanah. Kita 2, larang 2. Dilarang 2, dibolehkan 2. La yanhaakum. Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah nggak ngelarang kita dua, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik dan bersikap adil. Selama mereka tidak melakukan dua, jadi dua dibalas dua. Selama mereka tidak yuqatilukum, tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kita. Jadi selama dua ini tidak memerangi dan tidak mengusir, maka kita berbuat baik dan berlaku adil ke mereka gitu. Tapi kalau mereka sudah memerangi, perangi balik, lawan, jangan kabur. Itu waktu saudara-saudara kita dari Rohingya datang ke Aceh kan minta suaka itu, kan banyak teman-teman relawan memberikan semacam terapi lah, karena banyak anak-anak yang auzubillahi min dzalik, dia menyaksikan bagaimana orang tuanya dibantai, tetangga kerabatnya dibakar segala macam. Berarti kan shock luar biasa. Belum lagi berbulan-bulan terombang-ambing di kapal itu kan, tengah lautan, dan kapalnya kecil, penumpangnya banyak, persediaan air minum gak ada, bahkan sampai diceritakan itu banyak yang, mohon maaf ya, nauzubillahi min dzalik, minum air kencingnya sendiri, saking sedemikian dahsyat luar biasa gitu. Terus ternyata mereka banyak yang dalam tanda kutip dibikin bodoh di sana gitu. Jadi mereka banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak bisa baca gitu. Sampai begitu dikasih odol pasta gigi itu, dia nggak tahu itu pasta gigi, dimakan sama dia. Di Aceh itu kan? Ya, waktu itu saudara ya Aceh. Akhirnya ya diterapi lah, terus diajarin baca segala macam. Mereka akhirnya bisa belajar. Setelah itu mereka nggak mau tinggal di Aceh, nggak mau tinggal di Indonesia. Mereka mau balik ke negaranya. Kamu di sana dibantai segala macam. Justru kami ingin melawan. Kami nggak mau terusir mengalah gitu. Jadi kami kabur ke sini untuk belajar, menyiapkan kekuatan strategi. Kami kan balik lagi sana karena hak kami itu, tanah kami. Kami diusir, kami harus balik lagi sana. Gitu. Nah, mestinya begitu memang seorang Muslim itu. Jangan diambil, udahlah kasih aja lah, kita nyari aja yang lain. Jangan, lawan. Ya, Palestina itu memang kayak Palestina. Dulu kan pernah siapa, Syekh Albani atau Syekh bin Baz pernah membuat fatwa. Negeri Muslim ini luas, banyak sekali. Dan setiap tahun kita pusing ngurusin Palestina lagi katanya kan. Udah hijrah aja, ayo ke negeri mana mereka mau. Gitu. Disuruh hijrah. Karena mereka sudah tertindas, mereka sudah luar biasa, tidak bisa mendapatkan hak-haknya, maka pilihannya adalah hijrah gitu. Jadi bukan disuruh ngelawan, malah suruh hijrah kan. Orang Palestina mereka bilang, enggak, kami bukan mau meninggalkan tanah kami mau ngelawan sampai titik darah penghabisan. Itu yang benar. Tapi kemudian fatwa itu dicabut. Cabut. Oh, dikecam dengan seluruh dunia itu. Iya. Kalau mereka Yahudi datang terus nyaplok negeri tanah kelahiran kita kasih aja, udah ambil kasih nggak apa-apa, kita pindah aja ke yang lain. Oh, itu menunjukkan Islam itu lemah kan. Jadi juru harus lawan selama bisa. Dan mungkin Bapak tahu juga ya, saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka di usia-usia pensiun itu banyak yang kehilangan rumah, karena kan tiap tahun harus bayar itu kan, bayar pajaknya yang semakin tahun semakin tambah mahal. Sementara mereka semakin tua kan udah gak punya penghasilan lagi, udah pensiun. Sementara pajak rumah semakin mahal, akhirnya mereka nggak bisa bayar pajak, diusir dari rumah. Dari kecil itu rumah dia, dari kecil, bahkan belum lahir itu udah punya rumah dia. Tapi begitu dia pensiun, rumah itu diserahkan ke pemerintah Israel. Insya Allah. Kasian ya. Maksudnya kasihan saudara kita, kecuali di Gaza. Kalau di Gaza militansinya kuat. Tapi yang di luar-luar lain itu ngeri juga itu. Banyak yang akhirnya drug, banyak akhirnya mabok, banyak akhirnya yang karena kehidupan keras, sulit mereka. Akses pendidikan dipersulit. Kampus-kampus bonafit itu yang bisa sekolah itu kalau nggak anak pejabat ya orang-orang Israel. Orang Muslim mana bisa dia sekolah-sekolah di situ. Kasihan. Makanya banyak yang akhirnya jadi pengemis, dikit-dikit minta, bahkan nggak tanggung-tanggung, bukan cuma di Palestina, datang ke Indonesia kan kadang-kadang kerjanya dia ya cari dana, bilangnya mau bantu, padahal kagak gitu. Ada beberapa kawan-kawan tuh yang bukannya iseng ya, tapi pengen memastikan, enggak semua sih, ini oknum lah, oknum dari Palestina datang ke Indonesia, dia mengadakan penggalangan dana, terus ditelisik ini bener apa enggak gitu. Ya enggak semuanya benar gitu. Ada beberapa oknum yang ternyata nakal gitu.
Tapi memang ya dia datang ke sini pesawatnya yang bonafit, yang mahal. Terus dia sini tinggalnya di hotel yang mewah dan seterusnya lah. Belum di sana dia beli memperkaya diri lah, beli kendaraan, tempat tinggal. Tapi ya dalam tanda kutip nggak bisa kita salahkan juga karena kondisi di sana memang sulit gitu. Mereka dijajah sama Israel. Kasihan. Tapi hijrah bukan solusi. Solusinya adalah lawan jihad. Nah itu termasuk kafir harbi, boleh diperangi. Taib, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Baru ayat 1 ya, kira-kira sampai 2. Ya, silakan. Tapi kalau yang jalan berbayar ya kita harus lawan itu. Apa ada temanya? Enggak, kalau itu jalan berbayar, termasuk apa lagi? Ya toilet juga berbayar. Itu ya bagian dari maintenance lah, perawatan. Sehingga jalan itu bisa kita nikmati. Gak apa-apa sih tetap kita bayar. Itu tol tadi. Kalau yang nggak tol tadi yang nggak bayar terus dibayarkan gitu, diperbayarkan. Wah, itu yang bukannya kurang ajar ya, tapi nggak ada ajar itu. Nggak ada ajar. Kalau kurang ajar ada ajar tapi kurang kan. Nah ini nggak ada itu kayaknya. Nggak ada ajar ya. Nggak ada ajar. Kecuali memang peraturannya memang tol bayar. Kan? Ajar tol bayar ya, karena kan ada Selama maintenance, ini ada perawatan Dari kan. kita lahir nggak pernah bayar terus tiba-tiba sekarang suruh bayar gitu kan. Itu dia Nggak ada tuh. ajar. Nggak ada ajar nih. Termasuk parkir kan. Parkir itu gratis, di sini parkir gratis, tapi tetap aja kita diminta ya. Tapi kalau ada sih kasih aja lah, itu sedekah lah niatnya. Sedekah, ini sedekah. Kadang motokopinya cuma 1.000 perak, bayar parkirnya 2.000. Ini mahalan parkirnya nih katanya. Belum yang ke toilet umum katanya. Sudahlah saya bayar parkir, terus bayar toiletnya juga katanya. Kencing mahal banget di Jakarta nih katanya. Di desa dong. Insyaallah. Taib, ada lagi? Cukup? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu jadikan kita sebagai orang-orang beriman. Amin. Allah tanamkan kecintaan di dalam kalbu kita terhadap keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan rasa benci di dalam kalbu kita terhadap semua bentuk kemaksiatan, kekufuran, dan semua bentuk kezaliman. Ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia. Dan mudah-mudahan selamat pula besok di yaumul hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.